Udah. Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, kami lagi ada di lokasi ini. Sekaligus juga dalam rangka ini kita ucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia kepada Bung Jumhur Hidayat dan kawan-kawan. Nah, kebetulan kali ini saya ditemani oleh Kang Ais nih dari GBR BUMN. Kang Ais. Siap, selamat malam teman-teman buruh. Yes. Kemudian di sebelah sana ada Mbak Nining Elitos, aktivis buruh Serikandi Buruh Indonesia. Asik. Juga didampingi Serikandi Buruh Indonesia yang lain tuh, The Queen of Long March, Bu Sunarti. Gimana Bu? Ibu-ibu semua sehat? Sehat. Ini kita mau dengar nih, langsung aja kita mau bincang-bincang nih terkait kepada, saya mau pertama dari Bu Ning aja dulu nih ya. Gimana Bu Ning mencermati ini terkait masalah Perpu, kontroversi Perpu dan kemudian perlawanan rakyat, protes rakyat Indonesia akan dilaksanakan 28 nanti. Seperti mana, apakah ini benar-benar akan memberikan pelajaran kepada legislatif dan eksekutif, ada benar-benar mampu membuat undang-undang yang pro rakyat atau gimana ini? Ya silakan Mbak. Iya, pertama sebenarnya harus diingatkan kembali ya kepada rezim hari ini, baik eksekutif maupun legislatif. Mereka sebagai pengurus negara itu harus tunduk kepada apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara, Undang-Undang Dasar dan Pancasila tentang persoalan kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam itu juga bicara tentang persoalan kesejahteraan gitu ya, tentang penghidupan yang layak, bicara mencerdaskan dan juga membicarakan tentang persoalan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, sangat disayangkan situasi hari ini justru semakin menjauhkan hal itu. Di mana peran negara harus memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan ini semakin jauh sebenarnya. Apalagi dengan berbagai macam regulasi yang dipaksakan dikeluarkan secara ugal-ugalan gitu ya. Ini tragedi presiden yang sangat buruk sebenarnya di rezim hari ini gitu ya gitu. Melahirkan berbagai macam regulasi tanpa melibatkan partisipasi publik dan kemudian tergesa-gesa dan tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat gitu ya. Rakyat di sini ada kaum buruh, ada perempuan, petani, miskin kota gitu ya. Pemuda, mahasiswa, pelajar gitu, termasuk masyarakat adat, bahkan petani di berbagai macam pelosok di negeri ini. Itu seharusnya menjadi basic utama, menjadi prioritas dari kekuasaan hari ini. Tapi sangat disayangkan kita tidak melihat ada kepekaan terhadap persoalan yang mendasar. Nah, persoalan yang mendasar ini justru diabaikan. Yang ada justru pemerintah kita menyatakan ada hal yang mendesak harus dikeluarkan, yaitu kegentingan yang memaksa. Tentang persoalan kegentingan itu gitu. Padahal kalau pemerintah mau mendengar, termasuk wakil-wakil rakyat nih, mendengar sejak dari awal sebenarnya sudah diingatkan, sudah diberikan alarm sebenarnya oleh rakyat dari berbagai macam sektor. Hati-hati membuat sebuah regulasi yang kemudian tidak lagi tunduk kepada apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara. Ini berbahaya bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi sangat disayangkan pemerintah dan legislatif kita mengabaikan suara-suara itu gitu ya gitu. Nah, suara-suara rakyat ini sebenarnya tidak menginginkan bagaimana sebuah penghancuran terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Karena kenapa? Eksploitatif terhadap persoalan manusia dan sumber daya alam justru diamini oleh kekuasaan. Ini berbahaya bagi bangsa gitu. Nah, kita sebagai generasi muda gitu ya, ataupun dari berbagai macam elemen gitu, tidak boleh membiarkan ini gitu loh. Apalagi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal ditolak, terus kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi. Walaupun Mahkamah Konstitusi masih dualisme gitu tidak berani dengan tegas bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah inkonstitusional gitu ya. Dia seharusnya tidak boleh bersyarat gitu. Kalau sudah inkonstitusional artinya ini sangat bertentangan nilai-nilai prinsip-prinsip apa yang menjadi mandat dari para panding perjuang bangsa kita gitu. Pendiri bangsa kita ya.
Terus kemudian juga tentang persoalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bahwa itu harus diperbaiki karena dia tidak partisipatif dan tidak juga memberikan ajas manfaat dari regulasi. Nah, inilah yang seharusnya menjadi prioritas oleh pemerintah. Bukan Perpu yang dimaksud kemudian sebagai alat legitimasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat, gerakan rakyat, gerakan sosial pada saat itu menuntut Perpu pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, bukan Perpu legitimasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena pemerintah kita sudah tidak lagi mendengar gitu ya, sudah tidak lagi peka dengan persoalan-persoalan mendasar rakyat yang hari ini sebagai sumber kehidupan, bagaimana tanah, bagaimana pekerjaan yang layak, bagaimana upah yang layak tidak menjadi prioritas, maka tidak ada jalan lain sebenarnya. Rakyat bukan tidak pernah berdialog, rakyat bukan tidak pernah memberikan masukan, tapi ke persoalan ketidak mendengarnya apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jadi aksi ini sebagai bentuk implementasi rakyat dalam hal menjawab kebuntuan ya, kebuntuan. Iya, karena ruang-ruang ibarat rumah, ruang-ruang ini sudah didatangin, bermulai dari berdialog, memberikan secara tertulis gitu ya, berkomunikasi secara langsung, ini diabaikan. Sehingga mau tidak mau, jalan pilihan lain adalah kekuatan gerakan sosial. Memang itu yang harus dilakukan, karena kenapa? Pemerintah selalu bicara dialog, tapi setiap melahirkan regulasi itu tidak pernah berdialog. Ruang demokrasi itu tertutup kok buat bagi rakyat. Ini bentuk nyata. Kenapa Omnibus Law termasuk juga Perpu Cipta Kerja yang hari ini ditolak, itu bentuk konkret bahwa pemerintah kita, rezim kita adalah anti terhadap suara-suara rakyat. Maka tanggal 28 Februari, mari kita secara bersama-sama, karena bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan rakyat Indonesia tidak boleh kita abaikan terhadap kezoliman terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat Indonesia tidak lagi pernah dianggap menjadi bagian penting dari bangsa ini. Itu yang tidak boleh kita abaikan. Setiap manusia harus memiliki kepekaan, karena kemanusiaan itu adalah di atas segala-galanya. Bukan kemudian bicara atas pembangunan, investasi, tapi mengabaikan aspek kemanusiaan yang lebih besar kan gitu. Mantap. Jadi aksi ini menjawab bahwa kedaulatan rakyat Indonesia masih ada lah ya. Oh iya dong, karena rakyat harus mengontrol itu. Kalau wakil-wakil rakyat dan pemerintahnya tidak lagi mendengarkan suara rakyat, ya pilihan, tidak ada pilihan lain kan, harus dengan kekuatan persatuan rakyat ini yang harus bergerak. Baik, mantap Bu Nining. Ya, saya mau beralih dulu ke Bu Narti nih. Bu Narti, ini isu-isunya ini katanya undang-undang Omnibus Law lah ya, yang kemarin dinyatakan MK itu inkonstitusional bersyarat, lantas kemudian bereinkarnasi menjadi Perpu Cipta Kerja yang dibuat ketika orang lagi holiday, ya kan, katanya hanya untuk kepentingan buruh katanya. Itu gimana menurut Ibu itu? Apakah pandangan ini salah atau gimana ini? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi kalau itu yang dikatakan oleh pemerintah atau presiden atau siapapun, bahwa Perpu itu menjawab tentang hanya kepentingan buruh katanya. Untuk kepentingan buruh. Hanya klaster ketenagakerjaan saja. Untuk klaster ketenagakerjaan. Karena undang-undang ini kan bukan hanya untuk buruh, tapi undang-undang ini kan untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk kepentingan bersama kan gitu loh. Jangan juga seolah-olah kita ini selalu dipojokkan kepada soal kepentingan buruh loh, ini udah diutamakan, padahal itu omong kosong gitu, bullshit ya. Kalau itu untuk kepentingan buruh, harusnya sebelum proses itu ya harus betul-betul rakyatnya diajak mendiskusikan, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi. Kan ini gitu. Kalau itu untuk menjawab kepentingan buruh, di mana? Di mana kepentingan itu yang ada? Jadi bukan buruh tok ya? Bukan. Bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang dari 79 undang-undang dijadikan satu yang namanya Undang-Undang Sapu Jagat. Ini adalah undang untuk semua komponen bangsa, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Bukan persoalan kita langsung seperti kemarin di sidang di PT Tun. Ya. Kita diarahkan hanya untuk klaster tenaga kerjaan. Padahal yang kita gugat itu bukan klaster, tapi aturan main yang sudah menyalahi kepentingan, kan gitu. Jadi jangan kita juga hanya seperti ini, kita diatur-atur bahwa ini untuk menjawab untuk kepentingan khususnya kaum buruh. Salah. Bahwa kita menuntut ini adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Disinilah sebenarnya apa yang kita sampaikan jawabannya kan beda gitu. Ini yang harusnya sama-sama kita pahami. Kalau emang undang-undang itu untuk kepentingan buruh, kenapa? Persyaratan buruh atau tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, bahasa sudah dihapus, kan ya? Itu satu. Yang kedua, bahwa investor masuk ke Indonesia diperbolehkan untuk membawa tenaga kerjanya sendiri. Di mana kepentingan buruh? Di mana jawaban? Kan enggak juga gitu. Justru karpet merah ini diberikan kepada investasi-investasi dengan tenaga kerjanya yang dibawa dari sana. Buktinya gitu. Masyarakat adat banyak yang kehilangan tanah juga ya. Masyarakat adat, yang transmigrasi yang tadinya memang itu adalah sudah urusan pesantren juga sampai urusan pesantren, kayak transmigrasi yang dari kampung, dari desa-desa itu masuk ke Sumatera, ke Bengkulu dan yang lain, yang tadinya dibelikan 2 hektar dan segala macam. Ternyata setelah sekian puluh tahun di sana, tapi suratnya itu bukan milik mereka gitu loh. Ini kan juga kebohongan inilah yang sekarang sudah disuguhkan dan sudah dipertontonkan terhadap rakyat, kan gitu. Sebenarnya yang tidak konsisten ini adalah pemerintah sendiri, baik. legislatif maupun eksekutif, yang nyata-nyata hari ini membuat peraturan itu hanya untuk mereka sendiri, untuk kepentingan di balik itu semua, bukan untuk kepentingan rakyat. Khususnya kaum buruh. Jadi untuk tanggal 28 gimana Ibu? Ya, justru yang melihat tadi sudah dijelaskan oleh Nining tadi, bahwa rakyat sekarang sudah sadar, rakyat juga bukan bodoh kan gitu. Maka dengan adanya Perpu yang akhir tahun, yang kitanya holiday, kita lagi mempersiapkan untuk menyambut tahun baru dan semester baru bagi anak, atau semester baru untuk anak-anak, kita lagi berjibaku untuk mencari uang untuk anak-anak. Ternyata kita tengah malam, kita paginya dengar ada Perpu kan gitu. Disinilah sebenarnya kenapa rakyat sudah murka, rakyat sudah muak dengan suguhan-suguhan ini gitu. Maka di tanggal 28 ini bukan berarti rakyat itu menakut-nakutin kan gitu, tapi rakyat sudah betul-betul marah. Jadi bukan kegentingan rakyat marah itu bukan persoalan ini kan gitu. Perpu itulah yang membuat kegentingan kepada rakyat untuk marah kan gitu. Disinilah maka mari kita sama-sama untuk menggeruduk gedung DPR RI di tanggal 28 untuk menjawab semua tantangan-tantangan yang tadinya undang-undang Omnibus Law. Kalau kamu nggak sepakat, kamu bawa ke MK. Hasil MK dianulir lagi Perpu. Perpu masuk ke DPR, masuk ke Balik tidak ada paripurna. Ini kan udah inkrah. Jadi bagaimana pemerintah nggak usah malu, jalankan hasil atau putusan dari MK. Walaupun tadi sudah sampaikan, putusan MK ini ya malu-malu kucing gitu loh. Ada seolah-olah dia mengatakan ini salah loh masuknya gitu. Tapi masuk bersyarat kan gitu. Inilah sebenarnya kalau dibilang semua ini semua ini sama, hanya sekedar memenuhi supaya rakyat ini sedikit
diberikan harapan, agak meredam lah situasi agak meredam, seperti dikasih bonbon. Udahlah, ini ada bonbon, kamu diem deh. Ini ada seperti ini. Padahal ini sebenarnya adalah hari ini menurut saya adalah menciptakan persatuan, bagaimana rakyat marah dan akhirnya menjadi satu persatuan, yaitulah protes rakyat Indonesia yang akan digelar di tanggal 28 Februari jam 10. Ya. Mari kita sama-sama, Ya. seluruh rakyat Indonesia kita datangin DPR RI, karena hari ini semua muara ada di DPR RI. Kalau DPR RI ini nanti mencari dalih untuk mengesahkan, ini kan memang perpu tipu-tipu ya kayak gini gitu loh, semuanya jadi tipu-tipu, bukan hanya perpunya, tapi semua pihaknya menipu rakyatnya supaya ya tadi ngikutin apa yang menjadi keinginan para oligarki. Maka kalau bagaimana kita merangi oligarki, ayo saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia datang di tanggal 28 Februari jam 10 kita geruduk dan kita nyatakan tolak Perpu Cipta Kerja. Sejak dari awal sebenarnya kan cacat prosedural. Oh iya, tapi inilah namanya tipu-tipu. Mau cacat mau apa? Nanti kan cari dalih lagi. Ya. Bagaimana legislatif ini? Kalau hukum sebagai panglima seharusnya itu tidak terjadi. Ini udah inkrah tanggal 16 ini. Tapi kan kita semua tahu kita ini ditipu-tipu. Iya, baik. Terus kita diam. Seperti yang tadi saya kasih tahu, dikasih bonbon. Ini loh, gitu. Tapi hari ini rakyat sudah tidak lagi menerima bonbon. Hari ini rakyat betul-betul marah. Rakyat protes terhadap penguasa atau oligarki. Kita harus bersatu untuk melawan itu. Kalau itu tidak kita lakukan, maka lambat laun kita akan menjadi jongos di rumah sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Baik Bu Narti, mantap itu. Ingat itu, makanya nanti geruduknya datang dong di tanggal 28. Jangan sampai kita kaum pribumi ini, warga negara Indonesia, menjadi budak atau jongos di negeri sendiri. Nah, saya mau tanya ke Kang Ais nih, program dari BUMN ini terkait masalah, udah baca kan kemarin rilis berita simpang siur tuh terkait masalah mekanisme penetapan perpu yang menjadi kontroversi hari ini, ya kan? Jadwal sidang paripurna masih kan tanggal 30 nih. 30 Desember diterbitkan oleh Jokowi. Nah, kemudian masa sidang DPR itu tanggal 10 Januari sampai 16 Februari. Sampai last minute tanggal 15-16 tiba-tiba balik rapat maraton. Ujungnya hanya baru disetujui di tingkat balik, tidak diparipurnakan. Nah, menurut Kang Ais gimana nih undang-undang ini? Kok jadi kacau begini nih? Itulah kuasa Allah kali ya. Jadi kacau balau ini perpu. Ya gimana menurut Bung Ais? Iya. Selamat malam ada teman-teman buruh. Saya Ais dari Geber BUMN. Terkait dengan yang dipertanyakan oleh moderator kita ini yang luar biasa, Kang Daeng. Ya memang begitu ya rangkaian proses daripada pengambilan keputusan terkait dengan perpu tadi gitu ya, bahwa ada rangkaian, ada tahapan-tahapan, ada mekanisme yang memang harus dilalui oleh oleh perpu tersebut sehingga harusnya disahkan. Namun ada yang cukup vital kalau menurut saya yang sebetulnya udah nggak perlu diuji lagi kalau menurut saya ini. Jadi apa sih yang mendasarkan pemerintah untuk kemudian menerbitkan perpu ya? Kegentingan loh. Dasarnya kegentingan yang memaksa. Artinya ketika ini sudah dilalui terus kemudian di DPR pun tidak ada paripurna terkait dengan perpu ini, semua bisa menilai apakah itu genting. Artinya kan itu berarti nggak genting gitu loh. Nah, dengan sendirinya kalau dengan bijak mestinya ya cabut aja, karena memang sudah tidak ada kepentingan lagi dan kegentingan lagi di situ sebetulnya. Orang diundur kok sama DPR-nya, katakan seperti itu, nggak genting, nggak genting. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin tegaskan juga bahwa perpu itu adalah sebuah
rangkaian dari kebijakan yang mungkin dari pemerintahan ini yang terulang lagi yang tidak pro kepada kepentingan rakyat ya, kalau menurut saya, dari beberapa rangkaian yang sebelumnya ada, dari mulai kebijakan BBM misalnya, terus kemudian minyak goreng yang juga naik harganya gitu ya, yang sekarang juga nggak tahu persis kemana lagi itu kan, belum lagi persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan kasus-kasus tambang misalnya. Dan yang patut jadikan landasan adalah bahwa soal kemiskinan. Nah, kemiskinan kan kabar terakhir itu juga kabarnya naik ya, 26, sekian juta orang itu yang ada di garis kemiskinan. Nah, belum jatuh miskin gara-gara pandemi ini misalnya. Tapi ada yang menarik sebetulnya dari tolak ukur itu. Gitu. Apa itu? Saya nggak tahu persis kriteria kemiskinan seperti apa. Tapi kalau boleh berkaca kepada persoalan, contoh ya, peserta penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan, berapa jumlahnya sekarang? 96 juta. Penerima bantuan iuran itu sejatinya itu orang-orang yang tidak mampu membayar iuran, gitu, kemudian dibiayai oleh negara, kan seperti itu. Iurannya nggak mahal loh. Berapa sekarang? Kita 100 ribuan. Untuk kelas 3 55 ribu kalau tidak salah. Itu artinya apa? Jangan-jangan garis kemiskinan kita bukan hanya di 26, sekian juta itu loh. Jangan-jangan PBI itu udah membuktikan jelas bahwa ketika orang tidak mampu membayar, dibayar oleh negara. Artinya kan miskin itu. Karena data juga hasil lembaga survei itu banyak tipu-tipunya sekarang. Iya. Kagak jelas. Jadi data sumber bahwa ini sebagai lembaga survei harusnya bersifat independen, objektif, dan tentu saja ilmiah. Iya. Itu tidak terjadi hari ini. Yang ada yang diputarbalikkan fakta. Miskin dibilang kaya, kaya dibilang miskin. Ya kan, ternyata kan kemiskinan, wah 96 juta, ngeri itu. Udah mau 100 juta itu. Iya. Cek aja gitu kan, data PBI, BPJS Kesehatan tahun karena itu baru, tadi kan? Seperti Ais, itu. dia menggunakan ukurannya itu ya suka-suka dia, tidak pakai standar yang terbuka terhadap rakyat gitu. Ya. Karena tadi kalau kita benar itu, kalau harusnya orang miskin Indonesia itu berarti kalau lihat aja data PBI penerima iuran kan, itu kan berarti yang ditalangani oleh APBN ataupun APBD itu adalah orang miskin, orang nggak mampu. Tapi di dalam angka yang disebut kemiskinan di data lain oleh BPS itu hanya 26, sekian juta itu kan. Itu aja satu data antara lembaga dengan lembaga lain itu udah nggak sinkron. Padahal bisa jauh lebih besar angkanya dari angka 96 itu. Mungkin ya sebenarnya bisa setengahnya rakyat Indonesia itu bahkan lebih itu miskin gitu. Kalau kita ngomong kategori kemiskinan. Betul, itu yang saya bilang tadi. Jadi ukurannya itu nggak usah susah-susah gitu loh. Cukup dari PBI aja. Mungkin kalau boleh kita ambil ukuran ke situ, itu sebenarnya ngeri ya. 96, sekian juta gitu kan. Dari sekian banyak rakyat Indonesia mungkin sekarang sekitar 200 sekian ya juta orang gitu kan. Nah dari situ kemudian berlanjut ke persoalan soal kekayaan ya, kekayaan negara yang mungkin dititipkan ke BUMN. Toh BUMN juga nggak amanah gitu kan. Yang memberikan data kemarin nilai ekspor naik, tapi nilai dolarnya menurut gubernur Deputi Banknya nggak ada di BI itu dolarnya. Dan yang jelas bahwa katakan Perpu ataupun undang-undang Omnibus Law sebelumnya itu kan tujuannya untuk melapangkan investasi dengan catatan supaya bisa penyerapan tenaga kerja. Faktanya hari ini sama saja tuh. Jadi tenaga kerja nggak. Perpu Cipta Kerja adalah tadi yang Mbak Nati bilang perpunya masih tipu-tipu katanya. Jadi luar biasa lah pokoknya ya, kepada seluruh rakyat nanti tanggal 28 Februari dari apapun Anda, elemennya dari manapun, gabung aja, suarakan Anda, protes terhadap pemerintahan ini. Apa yang menjadi kegentingan yang memaksa menurut Anda itu apa? Saya yakin rakyat punya versi tersendiri terkait dengan kegentingan yang memaksa. Bukan persoalan perpunya gitu. Begitu Kang Daeng. Oke, mantap. Jadi perpu tipu-tipu ini yang didasari oleh kegentingan memaksa sebenarnya tidak terbukti ya. Buktinya DPR santai-santai aja tuh, nggak sidang paripurna sampai tanggal 16 Februari. Nah yang genting ini sebenarnya bukan Indonesia tapi Ukraina. Nah sekarang saya kebetulan nih ada tamu besar juga ini dari Bung Rudi, Ketua Umum DPP GSBI. Nah ini kita mau dengar juga nih statement beliau terkait masalah Perpu ini. Saya ini nonton itu tayangan Bung Rudi itu, nyatakan tegas sekali bahwa Perpu ini melanggar konstitusi dan sudah seharusnya dicabut.
secara legowo oleh Presiden Jokowi. Iya, Menurut iya, tolong diperjelas dulu kepada Ah, pemirsa ini, lantas kemudian tanggal 28 gimana, Bung Rudi? Silakan, Bung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam seluruh rakyat Indonesia dan kaum buruh Ya. di dalam dan luar negeri ya. Yes, dalam dan luar negeri ya kan? dong. Yang Dalam nonton ke dan luar Amerika negeri dengan kita ini kan. Malaysia ini langganan. Logika rakyat ini memang Yes. sudah sangat luar biasa. Iya, gitu. iya. Ya, jadi gini, saya mau menegaskan lagi biar khususnya kaum buruh dan rakyat Indonesia ini tidak ragu lagi terhadap masalah Perpu ini. Ini Nah. penting saya kira saya jelaskan lagi. Jadi Perpu ini jelas kan dasar hukum atau dasar aturan negara kita itu yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yes. Seperti yang saya katakan, Presiden itu harus tunduk terhadap itu. DPR itu harus tunduk pada Undang-Undang Dasar seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah yang membimbing kita membangun negeri ini. Ya. Bangsa ini tuh ada di sana, Iya, gitu, iya. diatur di sana. Iya. Jadi kalau dalam organisasi serikat buruh itu kan ADART-nya, Iya, iya. konstitusinya kan. Iya, 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 Nah, iya. disitulah yang mengatur itu. Maka dari sejak awal ini bukan Rudi Habedaman yang ngomong, Iya, iya, iya. ya. Siapa yang ngomong? Banyak kalangan ahli hukum, Hukum. profesor, doktor, baik lulusan dalam negeri atau luar negeri mengatakan. Nah, Tapi gitu ya. yang benar ini, versi yang benar ya, maksudnya profesornya yang garis lurus ya. Iya, iya, saya Soalnya mengatakan garis bengkok itu. juga banyak, ini Banyak sekarang ya, masalahnya. ya, ya. Banyak istilahnya akademisi Ya. yang hanya tukang stempel negara. Iya, Jadi stempel. tukang stempel itu banyak Iya, gitu iya. kan. Tapi ini yang saya kira yang akademisi, Iya. profesor, doktor yang memang jernih pikirannya. Iya kan? Yang Tawadu lah dengan menggunakan ilmu pengetahuannya. ilmunya Iya, itu iya, untuk iya. kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa. Kebenaran. Menjaga harkat martabat Ya. negara kita, itu menjaga marwah konstitusi kita supaya tidak dilecehkan oleh siapapun. Termasuk Itu kan, presidennya. ya termasuk presiden. Ya. Bahkan kan kalau kita baca ataupun kita dengarkan sumpah janji jabatan presiden tuh dia akan tunduk. Iya. Karena kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu bisa di-impeachment. Iya, 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 iya. Kan gitu. Iya. Nah, jadi dari sejak awal bahwa lahirnya Perpu ini jelas melanggar konstitusi. Itu baca Undang-Undang Dasar 45 Iya. pasal 22 ayat pasal 22 ayat 2 kan Iya. jelas di situ kan. Di situ itu. Jadi nggak perlu lagi perdebatan saya kira. Kalaupun ada banyak ahli hukum para ini, ya saya kira itu adalah mencari-cari alasan, Iya, iya. mencari-cari pembenaran bagaimana regulasi yang jahat ini, Iya, iya, iya. ya kan, yang jelas-jelas melanggar konstitusi itu bisa diterima oleh rakyat. Iya, iya, iya. Nah, sekarang ini diperjelas lagi. Saya kira semakin nyata apa argumentasi kita, apa dalil kita mengatakan bahwa kelahiran Perpu itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena syarat kegentingan memaksa itu tidak terpenuhi. Iya, 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 iya. Kan tadi udah banyak kawan-kawan mengatakan, Iya. kalau genting kan tanggal 30 itu diterbitkan, ditandatangan oleh Bapak Presiden yang mulia ini. Iya. Ya mungkin ketika itu kita sidang itu kan 10 Januari itu Pak. Iya. Pak Daeng. Iya. Jadi mulai sidang itu kan harusnya 10 Januari bahkan 11-12 Januari itu langsung sidang Iya. membahas Perpu. Ini Karena malah masih mendesak. menikmati cuti bersama. Nah, di situ. Ini malah masih menikmati cuti bersama. Di situ. Itu Iya, iya. menandakan bahwa kegentingan itu Ada. Omong Tidak kosong ya. ada. Tidak ada ya. Tipu-tipu aja. omong kosong bagi kita. Iya, 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 iya. Jadi hanya dibuat seperti kawan-kawan banyak mengatakan ini adalah memaksakan kegentingan yang Iya, iya. yang nggak genting. Iya, 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 Nah, iya, kan betul, gitu. betul, betul, betul. Di situ saya kira memaksakan di situ jelas gitu ya. Argumentasi itu saya kira gugur. Maka Ya. Perpu ini udah nggak berlaku. Iya, Itu mesti yakin kaum buruh. iya. Kenapa kaum buruh itu harus menolak Perpu itu? Karena Perpu itu adalah 99,9% itu adalah menjiplak ataupun memindahkan Iya. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 menjadi Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Betul. Karena hanya Dan itu betul. mengubah sedikit-sedikit dan lain sebagainya, tapi isinya sama. Ya, hanya merubah saya yang salah ketik aja. Kemarin kan Omnibus Law yang dulu digugat di MK itu kan banyak yang salah ketik. Banyak Nah, salah sekarang dibenerin tuh Ya kan- ketikannya. Kan di situ salah satu dasar Mahkamah Konstitusi mengatakan ini inkonstitusional bersyarat Iya, iya. gitu ya. Itu kan salah satunya pertama, Ah. dia tidak memiliki basis ataupun landasan hukum dalam membuat Omnibus Law. Karena di Indonesia nggak dikenal. Iya, Nggak dikenal Omnibus Law. ya. Nah, itu satu kan, nggak ada bantalan hukumnya, tidak ada argumentasi itu. Yang kedua, itu kan masalah tadi seperti Pak Daeng sebutkan,
Naskahnya itu antara yang disahkan di DPR dengan yang beredar, bahkan yang itu berbeda-beda. Ya, bahkan di badan apa Baleg. di DPR pun berbeda. Iya, itu tadi dari Baleg ke pengesahan DPR kepada yang publik itu kan ada banyak versi. Ngawur banget ya, ngawur. Ya. Ya kalau salah ketik typo kita malum, tapi kan ada yang sekian halaman, ada yang sekian halaman. Itu salah satu dasar. Ketiga, yang jelas-jelas itu tidak melibatkan partisipasi publik bermakna. Nah, di situ maka itulah dibatalkan atau jadi inkonstitusional bersyarat. Nah, gitu ya. Di situ saya kira jelas gitu kan. Nah, sekarang itu udah tadi saya bilang kaum buruh itu kenapa harus menolak Perpu. Harus membatalkan Perpu karena Perpu ini tadi adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang memang secara dasar dari awal ini bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan buruh, bukan untuk kepentingan menjaga kedaulatan bangsa, tapi adalah memfasilitasi adalah bagaimana kemudahan berinvestasi dan berusaha. Untuk melindungi bagaimana para tuan tanah besar, para kapitalis birokrat, para kapitalis komprador yang beroperasi di Indonesia. Intinya bahwa Omnibus Law itu adalah penyempurnaan dari program 16 paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi di periode pertama. Jadi ini adalah memang karena tadi saya bilang kita mengatakan bahwa negara ini tidak berdaulat. Terlalu disetir oleh kepentingan kapitalis monopoli internasional. Setahu Bung Rudi, ini kan ada program 16 kebijakan Jokowi, lantas kemudian ada kemarin Undang-Undang Omnibus Law, lantas kemudian sekarang Perpu. Nah, sejauh mana yang Bung ketahui terkait berapa banyak sih investor yang masuk? Bener gak sih banyak sesuai dengan ekspektasi harapan atau hanya malah pajak rakyat aja yang dinaikkan untuk mendapatkan pendapatan negara? Saya kira dengan sejak menggulirkan 16 paket kebijakan ekonomi sampai lahirnya Omnibus Law itu tidak signifikan kenaikannya. Berapa persen kemarin saya baca datanya itu kan minim, dan itu pun investasi yang masuk itu tidak berbanding dengan penyerapan tenaga kerja. Betul. Itu masalahnya tadi yang jadi masalah. Jadi sebenarnya apalagi dengan situasi sekarang, kan kita tahu bahwa banyak juga pengusaha yang cerdas yang memang dia itu adalah punya hati nurani bagaimana melihat bangsa dan rakyatnya. Mereka sendiri nggak setuju karena bukan membuat kepastian hukum bagi mereka. Tapi justru ini membuat kegaduhan yang terus-menerus mengganggu usaha mereka. Bahkan kesimpulan Bung Rudi apa ini Undang-Undang Cipta Kerja? Saya kira undang-undang tipu-tipu tadi adalah undang-undang untuk melindungi kepentingan kapitalis monopoli internasional. Harus ditolak oleh undang-undang yang melindungi dan melanggengkan praktek monopoli tanah di Indonesia. Itu harus dicabut dan rakyat harus berbondong-bondong, terutama kaum buruh lah. Yang jelas-jelas di dalam isinya itu adalah banyak hak mereka yang dirampas, dikurangi bahkan dihilangkan. Terutama aspek perlindungan itu di sini udah nggak ada bagi kaum buruh. Kita ini udah marah betul dengan undang-undang ini, dengan Cipta Kerja ini. Dan saya berharap nih, tanggal 28 itu adalah semua kaum buruh khususnya di Pulau Jawa ini berbondong-bondong ke Jakarta lah. Dan saya kira DPR itu harus inilah. Ini mau pemilu lah. Mereka mikirlah untuk rakyat. Jangan kalau mau pemilu itu baru deketin rakyat minta suara. Ketika rakyat ngomong sekarang ini banyak rakyat, mayoritas rakyat menolak Omnibus, dengerinlah suara rakyat. Kembalilah kepada rakyat. Kalau benar ya tadi gunakan hak mereka sebagai wakil rakyat itu. Dengerin tuannya gitu loh, yang diwakilinya gitu loh, bukan dirinya sendiri. Itu menurut saya di situ yang harus kita suarakan kenapa pilih DPR. Ngajak DPR tuh mikir untuk kepentingan rakyat gitu loh. Bukan kepentingan dirinya. Lu jangan sibuk ketika mau pemilu deketin rakyat. Ketika rakyatnya sedang susah ini nih. Enggak ada yang mau nolongin. Ngajar oleh Omnibus Law. Enggak ada yang mau nolongin. Iya benar. Pasti ngomong ke wakilnya yang diwakilkan. Mantap. Tuh, itu saya kira. Itu bentuk kekecewaan dari Ketua Umum DPP GSBI. Jadi itu tolong anggota dewan ya jangan mempermainkan rakyat lah. Seriuslah bela rakyat. Kalau Anda juga ingin membutuhkan suaranya, atau kan nanti Anda mau dituduh nanti sebagai partai pengkhianat rakyat. Nah, saya mau dengar dulu closing statement dari Bunda Narti nih. Sebelum ini, closing statementnya apa Bu terkait masalah diskusi kita tadi? Silakan. Oke, saya mungkin tidak banyak. Pertama adalah legislatif dan yudikatif. Dengarkanlah aspirasi
rakyat. Ya. Jangan mencari-cari atau menipu rakyatmu sendiri untuk kepentingan Kelompok. oligarki. Ya. Tapi justru harus yang diutamakan adalah khusus rakyat yang Anda wakili, yang Anda bisa mengusung ke singgasana. Yang kedua, jangan teruskan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 itu sudah inkrah kalau itu bahasa hukumnya. Ya. Jangan mencari-cari alasan nanti akan diparipurnakan. Ya. Ini sudah tidak. Kalau mau mendengar dan mau memberikan solusi terhadap persoalan bangsa. Yang ketiga, bahwa hari ini mari kita sama-sama duduk bareng. Apa yang sudah diputuskan MK, kita tinggal bagaimana kita mengisi. Yang ada waktu kita duduk bareng, bukan sosialisasi, menyerap aspirasi dan kita mencari titik temunya di mana. Supaya kita sama-sama, kami juga tidak pokoknya, tapi kami juga pingin kita menyelesaikan persoalan ini dengan arif dan bijak. Manakala legislatif maupun eksekutif mau mendengar, jangan hanya tebang pilih mana yang disuka itulah yang dipanggil, tapi bahwa persoalan ini adalah persoalan bangsa, bukan hanya tadi tebang pilih. Kalau mau hukum ini menjadi panglima, mari kita sama-sama. Siapa yang membuat, siapa yang ini, mari kita jadikan hukum ini menjadi panglima, menjadi panutan semua rakyat. Yang keempat, apabila legislatif maupun yudikatif juga tidak mau mendengar, maka saya menghimbau, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia di tanggal 28 Februari 2023 kita penuhi gedung DPR MPR RI. Kita wujudkan dan kita sampaikan kepada pemimpin negara ini bahwa rakyat meminta apabila pemerintah yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kalau memang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, kibarkan bendera putih. Ya. Itu lebih gentle, itu lebih baik dibanding harus mencari-cari mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal. Baik. Maka jangan juga sakit hati kalau kami katakan ini adalah perpu tipu-tipu yang untuk menipu rakyatmu sendiri, yang notabene hari ini yang menyokong bagaimana roda negara kenegaraan ini adalah yang menyokong adalah rakyat. Baik. Jangan berikan karpet merah terhadap investasi-investasi yang katanya untuk mencari solusi. Tapi nyatanya tidak ada yang ada solusi yang hari ini diberikan kepada rakyat, tapi justru persoalan baru. Rakyat semakin menjerit, rakyat semakin tercekik dengan hari ini peraturan-peraturan yang ditimbulkan oleh rejim hari ini hanya untuk melindungi oligarki. Makanya hanya satu kata, lawan. Mari kita tunjukkan di tanggal 28 Februari 2023. Kita penuhi dan kita kepung gedung DPR RI. Ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita mau dengarkan nih Kang Ais nih closing statementnya. Baru nanti itu Bung Budi. Oke, baik. Terakhir dari saya bahwa Perpu itu adalah sebuah puncak dari kekecewaan rakyat ya, representasi daripada rakyat yang kecewa terhadap pemerintah yang secara terus-menerus mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Untuk itu saya berharap bahwa pemerintah tidak malu untuk bisa mencabut Perpu itu segera sebelum gerakan sosial ini menjadi sebuah gerakan katakanlah yang mengarah kepada permintaan agar Anda bisa
katakanlah memperbaiki diri gitu ya, atau mundur mungkin, nah, itu lebih bahaya lagi gitu loh. Jadi harapan saya, ingat bahwa Perpu ini juga sekaligus menunjukkan begitu banyaknya ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Terakhir saja laporan dari World Inequality Report itu di tahun kemarin itu cukup jelas. Proporsi kepemilikan aset nasional itu 10% itu memiliki aset kekayaan nasional sekitar 60%. Sementara yang 50% rakyat kita itu hanya memiliki porsi kepemilikan negara atau aset nasional itu hanya 10% saja gitu. Yang 50% kuasanya cuma 10%, sementara yang 10% menguasai 60%. Ini lebih bahaya dan itu ukuran dunia loh yang mengatakan itu. Jadi saya berharap pemerintah untuk katakanlah sadar diri, sebelum itu berlanjut, tinggalkanlah sebuah legacy yang baik buat negara ini. Terima kasih dan kami tunggu teman-teman di tanggal 28 Februari menyuarakan seluruh kepentingannya, menyuarakan seluruh kegentingannya menurut teman-teman, biar negara ini tahu persis apa itu yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa, bukan memaksakan kegentingan. Terima kasih. Oke, sekarang Bung Rudi lanjut Bung. Closing statementnya. Jadi begini, berkhidmatlah kepada rakyat, ya, berkhidmatlah kepada Undang-Undang Dasar 45, berhibatlah kepada Pancasila. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya jadi jualan, tapi dipahami dan dilaksanakan. Itu namanya berkhidmat. Berkhidmatlah kepada kedaulatan bangsa. Iya. Ya. Nah, itu saya kira yang kita harapkan kepada pemerintah dan juga kepada DPR RI. Jangan berkhidmat kepada oligarki, jangan berkhidmat pada kekuatan kapitalis monopoli asing yang mengatur bangsa ini, yang terus menguruk sumber daya kekayaan alam Indonesia, yang terus menjadikan rakyat Indonesia itu menjadi kuli di bangsanya sendiri. Yes. Yang terakhir, saya menyerukan kepada khususnya anggota GSBI di seluruh Indonesia untuk tanggal 28 menyelenggarakan aksi yang sama di daerah kawan-kawan masing-masing, dan khusus untuk di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Banten, itu adalah bergeraklah bersama protes rakyat Indonesia menuju gedung DPR RI. Ya. Dan kepada kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia, protes rakyat Indonesia terbuka, mengajak semua elemen rakyat, semua elemen mahasiswa, pemuda, perempuan, organisasi LSM atau NGO, semua organisasi yang memang berkehendak untuk Perpu Cipta Kerja ini dicabut atau Omnibus Law ini dicabut, dan menghendaki bahwa demokrasi itu adalah menjadi kunci, ya, tidak lagi dikangkangi, konstitusi betul-betul dihormati. Mari bersama-sama bergabung dalam protes rakyat Indonesia di tanggal 28. Karena sesungguhnya rakyatlah yang memiliki kuasa, rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Jadi itu statement dari saya. Terima kasih dan tetap semangat. Saya tunggu tanggal 28 di DPR RI. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat. Hidup rakyat Indonesia Cabut melawan. Perpu Cipta Kerja. Cabut Perpu Cipta Kerja. Terima kasih. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa para pemirsa Logika Rakyat. Itu tadi statement-statement dari Bung Rudi, Kang Ais, ada Bu Narti, juga tadi Bu Nining yang terpaksa harus mundur ke belakang karena dia lagi Zoom meeting. Jadi pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Jadi intinya bahwa Perpu Cipta Kerja ini sudah apalagi ini melanggar konstitusi. Perpu Cipta Kerja juga ini sudah tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan perundang-undangan. Dan itu sudah banyak disampaikan oleh para akademisi, para apalagi ini guru-guru besar yang mencoba itu. Perpu betul bahwa itu hak subjektif daripada presiden. Namun dalam membuatnya, presiden tidak juga membuat perpu itu secara ugal-ugalan, amburadul dan brutal, asal jadi gitu loh. Lantas kemudian mencari-cari alasan, lantas kemudian
minta legitimasi atau stempel dari DPR RI. Dan untungnya DPR RI juga cukup cerdas dalam hal menolak Perpu ini menjadi undang-undang, karena buktinya tidak diselenggarakan sidang paripurna sampai tanggal 16 Februari. Maka secara perundang-undangan Perpu ini batal demi hukum, tidak dinyatakan berlaku. Dan dalam kesempatan ini juga kita minta kepada Presiden Jokowi untuk legowo lah, cabut Perpu ini secara bertanggung jawab. Kalaupun Anda mau mencabut juga diam-diam, yang penting ada cabutnya lah daripada tidak sama sekali. Gitu kan. Atau juga Anda menerbitkan juga suka diam-diam, ya cabutnya juga ya diam-diam juga gak apa-apa. Boleh. Yang penting nanti ujung-ujung kita dapat pengumuman Perpu Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku, termasuk Omnibus Law-nya tidak berlaku, maka dari itu diberlakukan kembali kepada undang-undang organik yang lama. Dan selanjutnya kalau mau membentuk Omnibus Law, kita akan libatkan semua pihak untuk duduk bersama di DPR RI. Itu ruang gede segede gitu, ruang sidang di sana bisa nampung ratusan ribuan orang di sana, buat sidang juga bisa. Dan kami juga siap akan mempersiapkan juga tim-tim hukum kami yang mengerti tentang bagaimana peraturan ini dibuat untuk pro kepada rakyat. Kita bisa kita bisa buat sidang rakyat, biar undang-undang yang bagus. Jadi dalam hal ini, sebelum Anda mengakhiri masa jabatan Anda, tidak usah 3 periode lah, ataupun menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan, itu tidak penting lagi untuk dibahas. Sebelum akhir jabatan Anda tanggal 20 Oktober 2024, alangkah bagusnya, alangkah indahnya Republik ini jika Bapak mampu membuat sebuah cenderamata bagi rakyat Indonesia dalam bentuk undang-undang yang benar-benar pro kepada rakyat, yang benar-benar mengejawantahkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya kalau tidak bisa bikin begitu, ya Bapak tidak menciptakan sejarah. Yang ada adalah sejarah tentang bagaimana rezim Jokowi ini memimpin bangsa ini secara ugal-ugalan, amburadul dan brutal dalam membuat undang. Itu yang terjadi. Dan itu nanti akan tercatat dalam buku-buku sejarah anak-anak SD-SD kita yang akan datang. Ya kan, bahwa pernah Presiden ke-7 namanya Insinyur Joko Widodo membuat Perpu kemudian ditolak. Ini menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa dan itu juga akan membuat secara tidak langsung menipu diri Pak Jokowi sendiri, karena yang dirugikan adalah generasi penerus bangsa ini yang seharusnya Anda mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia 7 turunan sampai kapanpun. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Maka dari itu, dalam kesempatan kita minta kepada Presiden Jokowi maupun DPR, udahlah, nggak usah lagi ada bahas-bahas perpu lah, di closing aja itu. Nah nanti pada tanggal 28 Oktober nanti melalui aksi protes rakyat Indonesia, 28 Februari 2023 melalui protes rakyat Indonesia, kita rakyat Indonesia akan berbondong-bondong dari semua elemen. Kalau tidak salah data terakhir udah 300 serikat pekerja, serikat buruh, baik itu berfederasi maupun konfederasi ataupun tingkat perusahaan, serikat pekerja mandiri, LSM, mahasiswa, pelajar, aktivis, akademisi, ya kan, semua bersatu untuk mendatangi DPR dengan satu tuntutan, cabut Perpu Cipta Kerja. Itu Pak. Demikian pemirsa laporan kita hari ini, bincang-bincang kita dengan kawan-kawan aktivis buruh ini. Ada mau ditambahkan, Bu? Cukup ya. Demikian saya akhiri. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.